Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Izin memperkenalkan diri. Ini sekilas tentang biografi saya. Nama saya Ahmad Fakhruddin Ar-Razi. Tempat tanggal lahir Tangerang 21 Juli 1995. Ini alamat lengkap. Mata pelajaran yang saya ampu adalah teknologi perkantoran. Dan di bawah ini adalah riwayat pendidikan saya. Dan ini kontak person apabila Anda ada semua ingin menghubungi saya, bisa dihubungi ke email dan nomor WhatsApp ini. Next, di pembelajaran pertama yaitu tentang konsep teknologi perkantoran. Fokus kita adalah pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama pengertian teknologi perkantoran, yang kedua manfaat teknologi perkantoran. Fokus pembahasan kita totalnya semuanya ada 4, kita bahas 2 dulu ya. Yang pertama kita membahas tentang teknologi perkantoran atau pengertian teknologi perkantoran. Untuk memahami suatu kalimat atau suatu kata yang berpadu, maka kita perlu memahami satu persatu dari kata itu. Yang pertama, pemahaman tentang pengertian teknologi secara etimologi atau bahasa. Teknologi memiliki arti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Sehingga bisa disimpulkan bahwa teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan untuk menciptakan alat atau cara agar segala pekerjaan yang dilakukan lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian ada pengertian perkantoran. Pengertian perkantoran adalah serangkaian aktivitas rutin di dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Lumrah untuk pengertian perkantoran. Ya, semuanya tahulah pekerjaan perkantoran itu seperti apa dan saya pikir kalian sudah bisa membayangkan. Sehingga jika dipadukan antara teknologi dan perkantoran maka memiliki arti pekerjaan perkantoran yang diiringi dengan perkembangan teknologi akan menghasilkan pekerjaan perkantoran yang lebih efisien, ringkas, dan tentunya lebih cepat. Next. Sehingga muncullah pengertian teknologi perkantoran adalah penggunaan alat elektronik canggih. Alat elektronik canggih ini teknologi untuk memudahkan komunikasi formal maupun informal. Tentunya pekerjaan yang ada di dalam dunia perkantoran tidak lepas daripada komunikasi, baik formal maupun informal. Atau teknologi perkantoran adalah keterampilan dalam menciptakan alat atau metode untuk mempermudah pekerjaan kantor, sehingga terciptanya hasil kerja yang cepat dan terarah. Tuntutan perkembangan teknologi perkantoran informasi itu adanya perubahan pekerjaan yang semula manual beralih ke sistem otomatis. Nah, dengan adanya peranan teknologi dalam dunia perkantoran, maka akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang awalnya manual bisa beralih kepada otomatis. Mana pekerjaan manual? Seperti dalam pembuatan surat. Pada zaman dahulu mungkin membuat surat itu dengan cara menulis di secari kertas, sehingga ketika ada kesalahan, maka surat itu terlihat cacat, atau jika ingin sempurna maka kita dituntut untuk menulis dari awal kata sampai akhir kata harus benar semua. Tentunya itu bukan pekerjaan yang mudah ya, tapi dengan adanya peranan teknologi, pembuatan surat sekarang lebih otomatis dengan cara diketik di mesin tik, kemudian lebih berkembang lagi diketik dalam suatu aplikasi atau program namanya Microsoft Office Word atau Microsoft Word ya. Aplikasi atau program pengolah kata. Next, kemudian manfaat teknologi perkantoran. Adanya perkembangan teknologi perkantoran sangat menguntungkan bagi pekerja kantor. Karena adanya peranan teknologi dalam pekerjaan kantor memberikan efek kelulusan dan flexibility dalam bekerja. Apa itu flexibility? Flexibility itu sama seperti keleluasaan. Jadi mudah ngerjain di mana aja bisa gitu ya. Pekerjaan itu bisa dikerjakan dimanapun dalam situasi apapun. Ini manfaat-manfaat teknologi perkantoran dapat kita baca dengan mudah. Sini yang pertama, informasi lebih murah dan mudah digunakan. Contohnya,
Ketika zaman dahulu untuk pengiriman surat maka kita harus mengantarkan lewat wesel atau pos, wesel pos. Tentunya dengan biaya yang cukup mahal ya. Jika dalam satu hari kita mengirim 10 surat dan satu surat itu bertarif 2.000, maka sehari untuk surat aja kita habis 20.000. Tapi dengan adanya teknologi, peranan teknologi, misalkan bisa kirim surat lewat email, lewat WA, sekarang bisa ya, bisa kirim lewat WA. Itu tentunya dengan harga yang sangat murah sekali. Yang kedua, perusahaan mampu berkompetensi lebih baik karena dapat meletakkan landasan kuat untuk integrasi informasi. Ketepatan informasi yang dikirimkan tentunya lebih pasti dengan adanya teknologi perkantoran. Karena apa? Karena segala informasi yang dikirimkan tentu melalui tahapan-tahapan yang telah disaring, difilter dengan baik melalui aplikasi atau oleh user itu sendiri. Yang ketiga, komputer diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Jelas, komputer memang sangat berperan eh, dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik. Contoh, kembali kita contoh di surat karena surat adalah hal penting dalam perkantoran. Contoh dalam pembuatan surat tentunya menulis surat lebih sulit daripada mengetik surat. Makanya dengan teknologi kita untuk membuat surat tidak perlu ditulis tapi diketik, lebih mudah sehingga beban kerjanya bisa berkurang. Yang keempat, pemecahan masalah kelompok atau tim. Dalam pemecahan masalah tentu mudah dengan adanya teknologi karena kita mampu berkomunikasi meskipun tidak bertatap muka langsung. Jadi ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan miskomunikasi, maka kita bisa menyelesaikannya meskipun tidak melalui pertemuan secara langsung. Yang kelima, teknologi perkantoran ini berperan sebagai pelengkap, bukan pengganti. Artinya, peran surat tetap tidak bisa digantikan meskipun dengan adanya teknologi. Hanya pelengkap saja, pelengkap dalam pembuatan suratnya lebih mudah. Bukan berarti mengganti surat dengan hal yang lain. Surat tetap surat, hanya pelengkap saja. Yang keenam, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Produktivitas itu adalah hasil dari kerjaan. Hasil kerjaan akan meningkat dengan adanya teknologi sehingga dalam durasi waktu yang terbatas melalui peranan teknologi maka akan menghasilkan beberapa hasil. Berbeda dengan dulu, kalau dulu jika ingin membuat 10 surat, bayangkan 10 surat dengan cara ditulis, maka kita perlu waktu berapa menit. Tapi sekarang meskipun dengan berpuluh-puluh surat kita bisa membuatnya dengan waktu yang sangat cepat sehingga produktivitas dan hasil dari pekerjaan itu dapat bisa ditingkatkan. Yang selanjutnya efektivitas. Efektivitas itu tepat sasaran. Kerjaan kita melalui teknologi akan lebih tepat sasaran, tepat arahnya tepat, tidak mudah salah gitu ya, karena adanya dukungan teknologi. Kemudian yang ketujuh, peningkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Tentunya ya, mungkin zaman dulu jika kita ingin bertanya kepada pimpinan, maka kita harus menemui pimpinan karena nggak ada handphone. Kita temuin pimpinan kita, misalkan rumah kalian ada di Tangerang, tapi rumah bos kalian ada di Jakarta. Kemudian ada keputusan yang harus buru-buru diambil alih oleh pimpinan. Kamu harus ke Jakarta dulu berapa jam waktunya, tapi dengan adanya sekarang, dengan adanya peranan teknologi dalam perkantoran, komunikasi akan meningkat dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Jadi kita bisa langsung hubungi pimpinan kalian tanpa harus peduli berapa jaraknya dan akan menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja pemahaman tentang pembelajaran 1 ya, mengenai konsep teknologi perkantoran, namun baru 2 sub yang kita bahas. Yang pertama pengertian, yang kedua manfaat. Sekian dan terima kasih. Semoga Anda tidak puas dan kami akan menggali bersama-sama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.